Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ronggo Bogoseto, seorang anak perwira, bermaksud sombong dan mengkurang ajarin Lestari. Namun, apa yang dia dapat? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Pangeran sombong, sebelum pergi, aku akan balas dulu kekurang ajarmu tadi. Tina sialan, kau mau apa pula? Bentak Ronggo begitu mengetahui yang menghadangnya adalah Lestari. Mauku ini, saut Lestari. Lalu cepat sekali tangan kanannya bergerak menampar muka muda itu. Bagaimanapun pucatnya wajah Ronggo, tetap saja tamparan Lestari membekas merah di wajahnya. Sudut bibirnya sebelah kiri pecah. Jahanam, maki Ronggo, lalu meninju dada Lestari. Namun pukulannya ini dengan mudah dapat dielakkan Lestari, malah kini kembali tangan gadis itu bergerak ke atas. Kali ini menjambak rambut si pemuda lalu menyentakkannya keras-keras. Yah! Tak ampun, tubuh Ronggo tertarik dan terlempar keluar pintu rumah makan. Jatuh tersungkur di tanah. Mukanya berkelukuran, lecet dan bercelemong tanah. Darah mengucur dari hidungnya. Sambil mengerang kesakitan, Ronggo berdiri dibantu oleh 3 temannya. Kedua tangannya terkepal, matanya berkilat-kilat oleh hawa amarah. Gadis iblis, kau tunggu pembalasanku, mengancam Ronggo. Bersama 3 temannya, dia bergerak pergi. Pangeran, pedangmu nih ketinggalan, seru Panji Kenanga. Tapi keempat pemuda itu tak menoleh lagi. Dari melangkah, kini mereka malah mulai berlari. Panji geleng-gelengkan kepala, sedang Lestari hanya tersenyum. Pemuda itu kemudian dekati si gadis. Lestari, bagaimana kau sampai berada di Jember ini? Apakah gurumu, si pemusnah iblis itu, ada dalam keadaan baik-baik? Lestari mengangguk. Sesaat dia sibuk membetulkan pakaiannya. Sambil menunggu hidangan, ceritakan apa yang membuatmu meninggalkan Danau Jembangan. Panjang kisahnya, tak dapat kuceritakan padamu di tempat ini, saut Lestari. Memangnya kenapa? Sebaiknya kita tinggalkan rumah makan ini. Aku yakin pemuda muka pucat itu akan datang bersama seseorang berkepandaian tinggi. Lalu, apakah kau takut? Tanya Panji Kenanga pula. Jauh dari itu, saut Lestari. Yang aku khawatirkan adalah kalau semua yang terjadi di sini bakal mempersulit urusan atau tugas yang harus kujalani. Tugas urusan apakah itu? Aku sudah katakan, tak mungkin hal itu kuceritakan di sini. Pangeran itu datang kembali, seru Lestari ketika dia melihat keluar pintu rumah makan. Panji Kenanga memalingkan kepala ke arah pintu. Apa yang dikatakan Lestari betul. Ronggo Bogoseto bersama 3 kawannya muncul kembali melangkah cepat ke arah rumah makan. Di depan mereka melangkah seorang lelaki berpakaian bagus dan rapi, berbadan tegap, rambutnya yang tersembul di bawah belangkon berwarna memutih. Menurut taksiran Panji, lelaki ini berusia paling tidak sekitar 60 tahun, dan pasti dia adalah ayah Ronggo, manusia yang bergelar Raja Pedang Kota Raja itu.
kelima orang itu sampai di hadapan Panji dan Lestari. Lelaki berpakaian bagus sesaat menatap wajah kedua muda-mudi itu, lalu melirik ke langit-langit rumah makan di mana dilihatnya menancap sebilah pedang. "Ayah!" Ronggo tiba-tiba maju dan buka suara. "Inilah monyet yang berani membuat keonaran, membuat malu dan menghina kita." Ronggo menunjuk tepat-tepat ke arah Panji Kenanga. Panji Kenanga memutar duduknya sedikit lalu bertanya, "Apakah kami berhadapan dengan bekas perwira tinggi yang berjuluk Raja Pedang Kota Raja?" "Tepat, tidak meleset dugaanmu anak muda," jawab orang tua berambut putih. Dari sikap dan nada bicaranya, Panji maupun Lestari cepat menarik kesimpulan bahwa orang ini pun memiliki sifat sombong walau tidak keterlaluan seperti putranya. Panji Kenanga tersenyum. Dia menoleh pada Ronggo dan berkata, "Kau sudah membawa ayahmu kemari. Mengapa tidak membawa ibumu sekalian?" Merahlah paras Ronggo Bogoseto, juga wajah sang ayah. "Parat," maki Ronggo. Dengan adanya ayahnya di situ, dia mendapat keberanian dan melompat untuk menendang Panji. Tapi ayahnya bergerak mencegah dan mendorongnya ke samping. "Orang muda, apa yang telah kau lakukan terhadap putraku merupakan penghinaan, merupakan tindakan kejahatan dan kekerasan. Dan kini di hadapanku kau masih berani bicara kurang ajar. Apa kau punya segudang ilmu hingga berani berlaku begitu? Orang tua, apa kau sudah menyelidik hingga menimpakan tuduhan seenak perutmu sendiri?" Lestari buka mulut. Raja Pedang berpaling pada si gadis dan memandangnya sesaat. "Wajahmu cantik, tapi rupanya kau pun bukan gadis baik-baik." Panaslah darah Lestari. Dia mengambil baskom kecil berisi air cuci tangan. "Kau, ayah dan anak, coba berkaca dulu dalam air cuci tangan ini. Coba kalian lihat apakah kalian juga orang baik-baik?" Mendidih amarah Raja Pedang. "Gadis lancang, penghinaanmu melewati batas." Secepat kilat, orang tua ini layangkan tamparan ke muka si gadis. Namun baru setengah jalan, sebuah benda keras membentur tangannya hingga tergetar sakit. Ternyata Panji telah menepis dan menangkis tamparannya itu. Raja Pedang Kota Raja kaget. Tidak disangkanya kalau pemuda itu memiliki kekuatan seperti itu. Dengan penasaran, kini dia lancarkan satu pukulan ke muka Panji. Namun serangannya hanya mengenai tempat kosong karena si pemuda sudah berpindah tempat. Di saat ayahnya menampar Panji, Ronggo pergunakan kesempatan untuk melompat mengambil pedangnya dari langit-langit rumah makan. Dengan senjata ini, dia kemudian memburu ke arah Lestari. "Gadis liar, ayo keluarkan pedangmu. Jangan kira aku tidak tega mencincang tubuhmu." "Wah, rupanya hajaran kawanku tadi tidak membuatmu kapok. Kau ingin aku ganti menghajarmu? Memang, kalau tidak kuhajar kau sampai babak belur, belum puas hatiku." Pedang di tangan Ronggo berkelebat. Lestari angkat sebuah kursi dan menangkis dengan benda ini. Dua kaki kursi putus di babat pedang. "Sebentar lagi tanganmu." Ronggo tak sempat teruskan ucapannya karena tiba-tiba kursi yang masih dipegang oleh Lestari menusuk ke arah kepalanya. Kalau tidak cepat ia mengelak, pasti mukanya akan cedera berat. Dengan sebat dia putar pedangnya. Sinar senjata itu bergulung-gulung menguning Lestari. Sebelumnya, Lestari sudah melihat kehebatan ilmu pedang pemuda itu. Namun dia juga mengetahui kalau Ronggo tidak memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi, apalagi ilmu meringankan tubuh atau tenaga dalam. Maka Lestari memanfaatkan kelemahan lawan dengan bergerak cepat sambil keluarkan jurus-jurus silat andalan yang dipelajarinya dari gurunya si pemusnah iblis. Setelah dua jurus menyerang tanpa hasil, Ronggo putar pedangnya lebih sebat. Tahannya menggembung tanda marah. Namun, kursi di tangan lawan merupakan senjata yang sulit untuk dihadapinya. Berkali-kali dia berusaha menghancurkan kursi itu terlebih dahulu. Setiap kali serangannya tidak membawa hasil.
Malah di jurus ketujuh, tendangan Lestari tepat menghantam lengan kanannya. Ya, apakah Ronggo Bogoseto akan mendapat balasan dari Lestari? Sebelumnya, Lestari sudah melihat kehebatan ilmu pedang pemuda itu. Namun dia juga mengetahui kalau Ronggo tidak memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi, apalagi ilmu meringankan tubuh atau tenaga dalam. Maka Lestari memanfaatkan kelemahan lawan dengan bergerak cepat sambil keluarkan jurus-jurus silat andalan yang dipelajarinya dari gurunya, si pemusnah iblis. Setelah 2 jurus menyerang tanpa hasil, Ronggo putar pedangnya lebih sebat. Rahangnya menggembung tanda marah. Namun kursi di tangan lawan merupakan senjata yang sulit untuk dihadapinya. Berkali-kali dia berusaha menghancurkan kursi itu terlebih dulu. Setiap kali serangannya tidak membawa hasil. Malah di jurus ketujuh, tendangan Lestari tepat menghantam lengan kanannya. Trak! Ronggo menjadi kesakitan. Tulang lengannya patah. Pedangnya mental jatuh bergerompiangan di lantai. Kumprang! Dengan sudut matanya, Raja Pedang Kota Raja dapat menyaksikan apa yang terjadi atas diri putranya tanpa dapat menolong. Karena saat itu dia sendiri tengah mengeluarkan seluruh kepandaian menghadapi Panji Kenanga. Orang tua ini memang lihai sekali memainkan pedangnya. Senjata yang berat dan besar itu seperti sebuah tongkat enteng yang dapat digerakkannya kemana saja. Namun seperti anaknya, dia pun kalah dalam kegesitan dan tenaga dalam. Cuma orang tua satu ini memiliki pengalaman luar biasa. Hingga dalam 10 jurus, dia dapat mengunci Panji Kenanga di salah satu sudut rumah makan. Panji keluarkan keringat dingin. Kalau saja pedang gajah biru di tangannya bukan senjata mustika, pasti sudah sejak tadi dia dapat dicelakai lawan. Selama 10 jurus lagi, Panji bertahan mati-matian. Kalau tidak kubarengi dengan pukulan, sulit membuyarkan serangan yang mengurung ini, kata Panji dalam hati. Karenanya, masuki jurus ke-34, pemuda ini keluarkan bentakan garang dan lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan tangan kiri. Hian! Jago tua itu terkejut ketika merasakan ada angin yang menyambar dan membuatnya tergontai. Cepat dia sapukan pedang untuk melindungi diri. Namun gerakannya ini membuat tubuhnya di sebelah bawah jadi terbuka. Justru ke arah bagian tubuh inilah Panji membebatkan pedangnya disertai tenaga dalam hingga senjata itu menaburkan sinar biru. Celaka! Seru Raja Pedang Kota Raja. Buru-buru dia melompat menjauhi serangan lawan. Karena khawatir masih akan terkena sambaran ujung pedang Panji, orang tua ini babatkan pedangnya ke bawah. Trang! Dua pedang beradu keras. Apa yang diduga bekas perwira tinggi kerajaan itu benar-benar terjadi. Pedangnya mentar, tangannya terasa kaku seperti kesemutan. Kedua matanya melotot, kembali dia menyurut beberapa langkah. Wajahnya gelap. Seumur hidup, baru kali ini dia dipecundangi oleh seorang lawan yang jauh lebih muda darinya. Gila, aku betul-betul tak punya muka lagi, kata Raja Pedang dalam hati. Ketika dia berpaling ke kiri, dilihatnya putranya terduduk di lantai dengan muka penuh benjut dikelilingin oleh ketiga kawannya. Panji Kenanga sarungkan pedang gajah biru kembali. Dia menoleh pada Lestari. Dilihatnya gadis itu memberi isyarat, lalu keduanya melangkah ke pintu. Orang muda, tunggu dulu. Tiba-tiba terdengar seruan Raja Pedang Kota Raja memanggil. Ada apa? Tanya Panji. Sebelum pergi, harap kalian suka memberitahu nama masing-masing. Untuk apa? Kini Lestari yang bertanya. Untuk sekedar jadi kenangan, jawab bekas perwira tinggi itu. Kalian berdua telah membuka mataku
bahwa kesombongan itu hanyalah satu kepalsuan hidup yang bisa membawa bencana bagi diri sendiri. Aku yang tua ini benar-benar merasa mendapat pelajaran dari kalian orang-orang muda. Mulai saat ini, aku tak mau lagi memakai gelar Raja Pedang Kota Raja. Lalu orang tua itu memungut pedangnya. Ketika dia hendak tinggalkan rumah makan, putranya mengalami patah tangan cepat menghadang seraya berseru, "Ayah, mereka mematahkan lenganku. Kau hendak pergi begitu saja tanpa memberi hukuman pada mereka." "Kaulah yang patut diberi hukuman," bentak sang ayah dan tamparannya melayang menghantam pipi Ronggo Bogoseto. Pemuda ini mengeluh kesakitan. Tak tahan menanggung malu, dia lari lebih dulu meninggalkan tempat itu. 3 kawannya menyusul di belakang. Kuda putih polos bernama Angin Salju itu berlari cepat di kegelapan malam. Di atas punggungnya, di sebelah depan duduk Lestari dan di belakangnya duduk Panji Kenanga. Semula Sang Darah menolak untuk menunggangi kuda besar itu bersama-sama, tapi akhirnya dia mau juga. Di tepi sebuah telaga, mereka berhenti. "Kita bermalam di sini dan membuat perapian. Kau setuju?" Lestari tak menjawab. "Di samping itu, kau bisa memberikan keterangan mengenai urusan dan tugas yang harus kau jalankan itu." Setelah berpikir beberapa lamanya, akhirnya Lestari menyetujui usul Panji. Sementara Angin Salju merumput, Panji segera mencari kayu untuk perapian. Setelah api menyala, keduanya duduk berhadap-hadapan. Panji menatap paras gadis di hadapannya itu, paras yang tak pernah dilupakannya sejak perjumpaan pertama dahulu. Sebenarnya, sudah sejak lama pemuda ini ingin mengunjungi Lestari di tempat kediaman gurunya di Danau Jembangan. Namun sebelum kesampaian malah bertemu di Jember. "Lestari," Dara itu mengangkat kepalanya. Sesaat pandangan mereka saling beradu. "Kau kedinginan? Duduklah lebih dekat ke perapian. Cukup hangat di sini, Panji. Sekarang coba ceritakan apa urusanmu itu. Jika ada yang bisa aku bantu, pasti akan kulakukan." Lestari memandang nyala api yang melenggak-lenggok dipermainkan hembusan angin malam. "Seseorang telah mencuri senjata mustika milik guru. Hal itu terjadi ketika guru tidak di rumah. Ini kelayanku sendiri. Guru amat marah. Aku tahu sekali hal itu, walau dia tidak memperlihatkannya padaku. Tak ada hal lain yang bisa kulakukan selain meninggalkan Danau Jembangan dan mencari senjata mustika itu sampai dapat. Sebelum dapat, aku tak akan kembali." "Senjata apakah yang dicuri itu?" tanya Panji Kenanga. "Sebuah tusuk kundai terbuat dari perak. Pencurinya pasti seorang berkepandaian tinggi. Pasti." Membenarkan Lestari. "Guruku menasihatkan agar aku menghubungi beberapa tokoh silat golongan putih untuk mencari keterangan. Sampai saat ini, segala sesuatunya masih gelap bagiku. Jelas yang melakukannya seseorang atau beberapa orang dari golongan hitam. Kita akan menyelidikinya bersama-sama." "Kita?" ulang Lestari. "Iya, kau tak suka aku bantu?" "Terima kasih, aku berterima kasih sekali. Tapi kau tahu, ada puluhan tokoh silat golongan hitam. Bagaimana kita bisa menemukan pencurinya?" "Itulah yang harus kita selidiki, Lestari." Sang Dara hanya mengangguk perlahan. Bagaimana kelanjutan perjalanan Lestari dan Panji Kenanga? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.